Shalom Pak Sutri yang dikasih oleh Shalom. Tuhan. Seberapapun kita yang hadir saat sore hari ini tidak mengurangi sukacita kita untuk datang menyembah dan memuji Bapa kita yang di surga. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang sama-sama untuk bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Yesus. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua berkat kasih pertolongan saat kami datang ke dunia ini Tuhan, kami tidak membawa apa-apa. Kau mengampunkan kami Yesus, sepanjang setiap hari demi hari kami. Terima kasih. Kita akan mengangkat satu pujian, kita membawa apapun juga. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang punya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa, kemanapun bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam
yang sudah benar, memberikan semangat yang baik ya Bapa. Bahkan Tuhan hamba hendak melakukan peran firman Bapa. Kau memberkati lebih luar biasa lagi. Sehingga setiap kebenaran firman yang dikabulkan Tuhan jadi rema yang baru dalam kehidupan kami pribadi pribadi. Segala penguasa yang Engkau merasakan kepada Tuhan yang mengambil alih setiap konsentrasi kami ya Bapa. Kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Jangan Tuhan Roh Kudus mengalir saat ini. Kami akan mulai dengan kami dengan hati bersyukur dalam nama Haleluya. Amin. Berikan salam satu dengan yang lainnya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
bagi kita semua. Puji Tuhan. Salam. Salam. Saya ucap syukur kepada Tuhan karena saya sudah Tuhan sehingga meskipun masih dalam tahap pemulihan karena masih ada penjelasan yang masih gak enak badannya, itu saya minta dukungan doa supaya dia diselamat Tuhan, dia kembali kepada Tuhan, beribadah seperti ini bersama-sama kita. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, ada lagi. Haleluya. Salam, Salam. saya sangat dikasih Tuhan sangat menolong saya. Waktu kemarin hari Kamis ya, saya kan ada tukang di rumah lagi perbaikan rumah. Jam 9 kira-kira kalian ke sekolah, saya siap-siap mau berangkat sekolah, memang hujan, tapi rasanya gimana ya, jadi apa enggak? Tiba-tiba hujan besar sekali ya. Saya juga bingung, tiba-tiba saya mau salin, air banyak banjir di kamar itu, mengalir dari saya di kamar mandi luar dari kotnya. Saya lari lagi ke kamar yang depan, kamar mandi saya ada dua, meluap lagi. Saya lihat ruangan air yang di belakang atau di ujung bawah juga meluap juga kan. Saya lihat Tuhan, gimana? Ada si kayak tidak mau diam, sebelumnya adil, cocok main takut, itu diam. Saya telepon tukang yang saya itu di kali angkat, saya bilang Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya bilang Tuhan tolong saya. Air kalau hujan semakin deras ya. Saya pengen panik, kasus dia di depan. Saya mau angkat kasur juga, saya sendirian mungkin nggak kuat. Pas saya bilang, udah dia terserah aja, belum marah aja. Kalau saya bilang nggak kuat, saya bilang kalian juga kemudian, bilang udah. Saya telepon lagi, sampai berapa kali waktu itu nggak datang. Saya telepon nggak datang juga. Nah, akhirnya dia datang, kenapa? Ini Pak, mantap nih Pak. Oh ini salurannya gitu. Justru itu saluran ini, Pak. Oh ini, mungkin di sini Pak, di terminal ini ya bongkar aja Pak. Dibongkar aja sebelum dihancurin keramiknya dibongkar. Oh iya dibongkar. Nah mungkin di sini Pak. Ya udah di sini gimana ya? Aku dipotong, kalau dipotong, kan saya nggak bisa nyambung lagi, memperbaiki lagi lah. Memperbaiki gimana Pak? Nanti kalau gitu banjir Pak, ya banjir itu mesti diganti katanya paralonnya. Paralonnya saya kecil, dia harus ganti. Tapi sekarang caranya gimana Pak supaya jangan banjir? Supaya jangan banjir ini saya bingung. Dia masih berlanjut nih mungkin tambah kerja lagi. Oh saya bingung kata dia. Lah makanya tukang bingung, saya juga lebih bingung. Saya bilang, waduh, gimana nih? Terus saya begini bilang, waktu sebelum Bapak perbaikin, bukan saya dulu nih. Itu rumah saya nggak pernah bocor mulut begini nih, Pak. Mungkin Bapak lagi bongkar fiber itu, serpian-serpian kecilnya, Bapak nggak buang. Mungkin di tangan itu ke bawah air, mungkin nyangkut Pak di parangan saya. Dia bilang, mungkin di situ, kok jadi nyalain saya? Jadi agak marah. Saya bilang, bukan nyalain Pak, ini kemungkinan Pak. Saya mau begitu, kayaknya dia ngotot-ngotot. Waduh gimana Pak, saya intinya saya bilang tolong diperbaiki dulu nih. Ini saluran air saya. Dia bilang, wah bingung saya, bingung. Kok bingung Pak? Saya kok bilang saya bingung. Ya udah gitu. Kayaknya dia marah. Saya ditinggal. Loh, kok si Bapak? Saya lupa, nggak ada si Bapak kemana? Ditinggal ya. Saya bilang nggak Tuhan, tolong saya bilang. Nah gimana nih sih bilang ayah ini? Tiba-tiba saya bilang, Tuhan tolong saya. Gimana cara saya ini? Itu kan ada ide baru Tuhan kasih ide. Ternyata ada gurila dia tuh di situ. Saya lihat, wah pakai gurila sudah. Colokan listrik, saya ambil colokan listrik. Sudah saya buat, saya gurila, aja muntah. Cocok aja buat dia. Iya, saya bongkar, pipanya dihidupin begini, saya begini, saya cengap begitu, saya tahu, coloknya kayak apa nih? Kalau
pagi nggak mungkin sudah melakukan itu. Kebetulan depan ada selang. Tuhan kasih hikmat saya, tiba-tiba saya punya pikiran seperti itu. Saya berdoa, Tuhan tolong sebelum saya punya hikmat, gimana caranya supaya banjir, jangan banjir. Mungkin saya dikasih hikmat Tuhan, dikasih dapat akal seperti itu, bongkar pipanya, dicolokkan selang, saya tiup, saya rojok, saya tiup, bunyi ngambek tenang. Tolong ya Tuhan tolong saya. Ingat, saya udah nggak kayaknya, pikiran mungkin saya bisa panggil damkar atau saya ambil selang lagi yang lebih panjang saya pikir begini. Tapi saya pikir kalian di rumah sendiri nih. Gimana Tuhan caranya nih Tuhan? Saya coba Tuhan dalam nama Yesus saya bilang, saya coba suruh lagi puji Tuhan saya langsung bilang, terima kasih Tuhan. Lancar ternyata Tuhannya. Banyak saya lihat dari kamar mandi dari semua lancar. Puji Tuhan, selalu terima kasih Tuhan. Pertolongan Tuhan itu benar nyata bagi saya Tuhan. Terima kasih sama Tuhan, terima kasih. Udah kalian udah cocok, udah cocok, udah cocok itu. Kalau dia lagi sekarang lagi saya itu tolak. Cocokan begitu sebagai ya. Saya agak senang walaupun stres sedikit, tapi Tuhan tolong saya. Tuhan puji Tuhan, saya kasih hikmat. Tiba-tiba saya punya ide bisa bongkar itu, waduh, udah mujizat itu nyata bagi saya. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan bagi saya. Amin. Ada lagi? Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kalau tadi hanya menambahkan sedikit, suami saya itu begitu paniknya ya. Sedangkan saya juga di pabrik itu sedang produksi dan hati saya yang itu luar biasa gitu. Cuma saya pas dia laporan gitu, Mami, ini gimana nih banjir gitu. Saya cuma bisa, ya Tuhan, saya cuma ya udah papi tenang, tapi saya langsung berdoa Tuhan, karena saya tahu kalau suami saya panik itu seperti apa gitu. Dia bisa ngomong, dia bisa nggak tahu dia mesti mau berbuat apa, tapi saya puji Tuhan, dia mau menyerahkan semua kepada Tuhan ya. Saya juga mau bantu doa kalau malam Jumat itu habis doa malam itu saya pulang, mungkin saya agak sedikit salah makan gitu ya, karena mantu bawain itu martabak, saya pikir kuahnya itu enggak asam gitu. Jadi saya cuma potong gitu. Saya makan, sepertinya saya kayaknya mau makan nasi, tapi tadi sebelum doa saya udah makan sedikit. Udah males kasih mau tidur. Tapi ternyata yang saya makan itu luar biasa dampaknya. Sampai kira-kira jam 4 itu saya belum balik ke WC yang melilit perut saya. Saya pikir udah saya minum obat dalam Yesus nggak apa-apa lah gitu kan, masih nggak terlalu berasa gitu. Saya udah siap-siap mau kerja, tiba-tiba melilitnya luar biasa. Semuanya pada bilang udah Mami nggak usah kerja. Anak saya Farid dan semua yang lain juga ingat, Mami kalau pingsan lagi di jalan gimana ya? Kata si Farid, Mami jangan sampai pingsan kayak waktu itu. Caca bingung bentar ya kata dia. Terus lagi tunggu 5 menit, saya harus minum obat. Udah tunggu 5 menit. Bukannya sembuh ya, makin melilit. Keluar keringet ini. Ya udah Mami nggak kerja sekarang. Dan itu saya tidur seharian, itu melilitnya luar biasa. Cuma dalam hati saya gini, ya dasar tua gitu ya. Makan 2 potong begitu aja akibatnya luar biasa. Karena hari itu hari Jumat saya masih produksi, merasa bersalah gitu saya karena tidak bisa produksi gitu kan. Kalau saya nggak datang otomatis di off semuanya gitu ya. Jadi saya membantu doa. Hari ini pun sebenarnya udah agak mendingan sih gitu ya. Tadi pagi itu udah agak mendingan. Dan kemarin saya nggak makan nasi, saya makan miswa karena memang saya nggak berani makan yang terlalu keras. Tapi tadi tuh di resepsi nggak mau, saya cicip itu karena kan semua katanya harus makan di situ. Jadi saya makan ikan
alhamdulillah udah sembuh gitu kan. Pas pulang, aduh Tuhan Yesus melilit lagi. Saya bilang, Tuhan tolong besok saya mau pelayanan, jangan sampai saya kayak parahnya kayak kemarin gitu kan. Itu ya, memang kalau saya sering ulangi gitu kalau lagi mau pelayanan itu, Tuhan bukannya Tuhan yang kasih, tapi memang iblis nggak tinggal diam ya, selalu mau menguji kita gitu. Saya bilang aku bisa pelayanan dalam nama Yesus, sampai pulang itu hampir mau jebol saya di depan itu, sampai saya cepetan buka pintu lah, kunci saya bilang. Terus puji Tuhan sampai selamat lah sampai ke rumah itu. Cuma ya agak masih lilit gitu. Saya dalam nama Yesus saya hantam terus obat. Jadi minta bantu doa, semoga sakitnya udah selesai. Karena kalau lagi sakit itu lemas gitu ya. Saya besok bisa pelayanan, hari Senin itu saya bisa lanjut produksi, dan semuanya boleh Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berdoa untuk Bapak Chandra agar Tuhan yang memberikan kesembuhan dan memberikan satu kerinduan untuk kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Juga untuk Ibu Lili, biar Tuhan yang pulihkan segala kesembuhan yang datangnya daripada Bapak. Untuk Pak Husin juga terima kasih di saat kita mengalami suatu pencobaan, maka mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita akan dengarkan sebagian pada kebenaran firman Tuhan. Kembali saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian, kemanakah kami mencari. Terima kasih Tuhan. Kemanakah kami mencari Engkau saat ini? Kami hanya mendapat satu jawaban lewat kebenaran firman yang senantiasa memberikan kami kekuatan,
Betapa dahsyat dan ajaibnya segala pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Sampai kepada hari ini kami tetap menikmati kemurahan Tuhan. Dan Tuhan memberi kesempatan kami kembali untuk kami belajar menata seluruh kehidupan kami, agar kiranya menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Berita firman Allah itu menjadi kekuatan, menjadi pembaharu bagi hidup kami, untuk kami semakin indah di hadapan Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan menikmati berkat firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari kita membaca Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat 24. Mari kita baca bersama ayat ini. Kejadian 2 ayat 24. Ya. 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-24 dan ayat 25. 2, 3. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Puji Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 24. Kata bersatu, di mana laki-laki dan perempuan bertemu meninggalkan ayah dan ibunya, mereka sepakat untuk bersatu dengan pasangannya masing-masing. Mencermati apa yang dimaksud dengan kata bersatu dari sepintas saja, kita dapat simpulkan sederhana begini, bahwa untuk bersatu dari dua peradaban yang berbeda, dari dua pandangan yang berbeda, dari dua cara berpikir yang berbeda, dari dua jenis makhluk hidup yang berbeda, itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, kata bersatu ini sebenarnya membutuhkan satu, kalau menurut saya membutuhkan satu penekanan yang sangat kuat, bahwa seseorang itu harus didorong, harus diarahkan, harus berbuat sesuatu untuk menanggalkan segala sesuatu dan melebur menjadi satu. Melebur menjadi satu dalam hal apa? Tadi Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat 25, yaitu tunduk dan mengasihi. Tunduk dan mengasihi ini tidak ada, Bapak Ibu Saudara, relevansinya dengan kata sebelum Kejadian 2 ayat yang ke-24, di mana laki-laki dan perempuan itu bersatu meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu itu. Artinya belum ada pandangan, belum ada pemahaman yang komprehensif tentang bersatu itu. Kemudian Efesus mencatat bersatu itu kontribusi aktifnya dalam masing-masing pribadi itu
itu adalah saling tunduk dan saling mengasihi. Itu kan kunci utamanya di dalam bersatu ini. Nah, untuk tunduk dan mengasihi itu, kita itu membutuhkan satu sosok, membutuhkan satu keteladanan, membutuhkan satu pribadi yang bisa membawa kita untuk mengarahkan kita, menuntun kita kepada persepsi yang dikerjakan oleh tokoh tersebut. Tidak lain tidak bukan tokoh itu adalah bicara tentang Kristus dan harapannya jemaat itu memiliki dedikasi yang kuat untuk tunduk dan mengasihi seperti Kristus tunduk kepada Bapaknya dan gereja tunduk kepada atasannya, suami tunduk kepada istri, istri tunduk kepada suami, sebaliknya. Coba kita melihat ya jauh ke depan, kalau kita mau memikirkan sesungguhnya pernikahan Kristiani itu, pernikahan Kristen itu harus memiliki satu komitmen secara total untuk mencapai kata bersatu dengan pasangannya itu, membutuhkan satu komitmen yang total. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, hamparan dari kesulitan, lebarnya masalah, lebarnya lautan permasalahan itu yang akan mematahkan gairah untuk bersatu ini. Karena kalau kita memikirkan secara jernih tentang hal ini tanpa sebuah komitmen yang total, berjalan kita akan terlalu sulit. Karena perjalanan kita itu terlalu berat. Belum berhadapan dengan karakter, ya. Karakter pasangan masing-masing. Belum berhadapan dengan masalah anak. Belum berhadapan dengan masalah ekonomi. Belum berhadapan dengan 1001 macam persoalan kehidupan yang terbentang di depan mata kita. Ini menjadi satu syarat mutlak yang harus kita lalui sebagai konsekuensi untuk menuju kepada laki-laki dan perempuan bersatu itu meninggalkan ayahnya dan ibunya. Butuh satu komitmen secara total. Kalau tidak ada penyerahan diri masing-masing secara menyeluruh dengan pasangannya, baik di dalam suka dan duka, di mana Kristus itu harus menjadi pusat satu-satunya kekuatan yang mengimpartasikan kekuatannya, menginspirasi kita untuk kita mencapai kepada satu titik tertinggi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan dalam Efesus pasal 5, tunduk dan mengasihi itu. Jadi ukuran kita melakukan sesuatu untuk bersatu itu adalah yang menguatkan, yang meneguhkan kita adalah Kristus itu. Saya beberapa kali menonton film pendek itu hanya gak sampai 5 menit. Ditulis dalam sebuah film itu sederhana, film pendek itu kisah nyata mujizat seorang anak yang mati hidup kembali. Di rumah sakit itu hanya ada anak dan ibu beserta beberapa banyak dokter-dokter, itu ada 10 orang, ada laki-laki, ada ahli medis ini, medis itu dan lain sebagainya. Tiba-tiba dokter itu sudah berkata, kami sudah tidak mampu, kami itu sudah menyerah, kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dokter sudah angkat tangan keluar dari ruangan, tetapi mamanya itu mengambil sikap gitu. Sembari ia menangis, sembari ia mencucurkan air mata melihat anaknya terbujur kaku di tempat tidur gitu, dia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis, dia katakan tidak, aku tidak mau. Dia sebut nama anaknya, Dia berdoa, Yesus, aku butuh Engkau.
Roh Kudus, aku butuh Engkau saat ini. Nah, di dalam tangisannya yang bercampur menjadi satu dengan pengharapan besar terhadap peristiwa mujizat yang ia inginkan pada anaknya yang telah meninggal berdasarkan keputusan dari dokter-dokter itu. Lalu dia berdoa, dia berteriak, Roh Kudus, aku perlu Engkau hadir di sini. Film singkat itu pada akhirnya di panel itu yang ada jantung berdetak yang biasa begini-begini tuh, kalau orang mati kan rata gitu ya. Tiba-tiba ada tanda gitu, nyambung satu. Lalu dokter itu satu yang melihat dari kejauhan sambil menangis itu, kami butuh bantuan. Para dokter langsung masuk dan akhirnya anak itu jadi sembuh. Nah, dalam peristiwa ini terkait dengan apa yang saya sampaikan, jauh dari dalam permasalahannya, ia katakan sudah tutup gitu, tidak ada jalan keluar lagi. Tetapi dia coba melompat dari keterbatasan hidupnya untuk memahami dan mengerti peristiwa itu. Itulah yang disebut satu oknum yang bisa mengubah segala sesuatu. Sehingga memang betul ya, doa itu mengatasi segalanya. Kadang-kadang waktu kita berdoa itu seperti biasa saja ya. Saya ingat ibu saya itu sebelum meninggal itu, dia doanya seorang pendoa yang kuat. Pagi itu setelah masak, sebelum masak dia berdoa, setelah masak dia berdoa, baru aktivitas matahari terang, dia beraktivitas ini itu dikerjakan semua. Nanti siang jam 12 itu dia berdoa lagi. Jadi waktunya itu diberikan, didedikasikan untuk berdoa. Dan terakhir saya ketemu, saya sampaikan, saya berterima kasih. Saya ada sampai hari ini karena ada doa yang dipanjatkan oleh ibu. Meskipun ia tidak tahu gitu apa yang saya alami di sini, saya tidak pernah bercerita. Saya tidak pernah menceritakan tentang kesusahan, tapi saya menceritakan yang baik-baik saja kepada orang tua. Tapi saya melihat begini, ada satu pengharapan besar diletakkan oleh seorang ibu itu dalam doa-doanya. Nah, saya percaya seperti inilah Bapak Ibu Saudara, konfirmasi di dalam kita mencapai kepada satu tujuan seperti Kejadian 2 ayat 24. Laki-laki dan perempuan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu itu. Sekali lagi, untuk bersatu itu membutuhkan satu komitmen secara total. Siapa yang menjadi pegangan kita secara total itu? Siapa pribadi yang kita bisa andalkan itu? Tidak lain adalah Kristus itu. Seperti Efesus pasal 5 ayat 2, mulai ayat 22 sampai ayat 25. Ketundukannya, mengasihinya, tundukannya terpuji, mengasihinya terpuji sampai kepada akhir. Itulah yang menjadi pendorong bagi kita untuk kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya tujuan dari kehendak Allah dalam pernikahan itu tercapai sampai kepada titik. Sehingga di dalam komitmen total itu menurut saya, atau penyerahan diri secara menyeluruh itu harus berprinsip begini, apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi, kita akan tetap mempertahankan pernikahan itu. Saya kan kemarin sebelum pernikahan Muli itu kan saya, Pak Sirega itu datang gitu ngobrol-ngobrol di sini. Karena dia datang, dia langsung nyamperin kami ke sini gitu. Dia sowan ke tempat kami mampir gitu.
Bisa tanya gimana Pak tentang pernikahan Bapak? Ya pernikahan Kristen itu nggak ada istilah cerainya. Istri saya di sini, saya di Kalimantan, tapi saya nggak pernah tertarik sama yang lain. Intinya begitu. Dia hanya berkata dalam pernikahan Kristen itu nggak ada perceraian. Nah, jauh dari apa yang ia sampaikan itu, saya melihat begini. Siapa sih yang bisa memicu seseorang itu untuk tetap konsisten pada posisinya semula? Ini kan sebenarnya perlu kita kaji. Sampai pada titik terakhir kita harus memikirkan, kenapa sih orang bisa tahan? Kenapa sih orang bisa kuat? Kenapa sih orang bisa mempertahankan pernikahannya itu? Karena itu menurut saya prinsip. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mempertahankan pernikahan. Yang pernah ikut pria sejati, Pak Edi pernah ikut ya? Iya. Oh saya pernah. Udah sekali. Ya. Dalam banyak kesempatan, selalu bersaksi begini. Mereka cita-citanya mau menikah lagi. Jadi kuat-kuatan, istilahnya kuat-kuatan berdua. Siapa yang mati duluan? Sekarang saya mendoakan istri saya, maaf ya, ini contoh saja. Coba matilah supaya saya kawin lagi. Itu cerita klasik yang selalu diungkapkan. Lalu bagaimana dalam konsepsi pernikahan kita sesungguhnya di dalam iman kekristenan itu? Ini kan yang perlu kita kejar. Prinsipnya adalah apapun yang terjadi, kita harus bersama-sama mempertahankan pernikahan itu. Ini loh yang dimaksud dengan kesatuan. Dan mempertahankan, nilai mempertahankan itu banyak hal kan yang harus kita buang. Egois kita, karakteristik kita yang berantakan, yang amburadul, cara berpikir kita yang tidak linear dengan pasangan, cara kita bicara yang terlalu tidak konstruktif kan begitu. Itu kan semua harus menjadi bahan-bahan pertimbangan bagi kita untuk masuk di dalam bagaimana mencapai kepada satu tindakan yang pada akhirnya mempertahankan. Nah menurut saya Bapak Ibu Saudara, seperti yang sering kali Bapak Ibu Saudara juga dengar, mempertahankan itu sesuatu yang sulit. Memulai itu mudah, gampang. Bertahan itu yang butuh perjuangan. Untuk memulai itu gampang. Tapi untuk mempertahankan sampai kepada paripurnanya itu butuh komitmen yang total. Butuh komitmen yang total pun dalam sebuah pernikahan. Komitmen yang total itu menurut saya yang harus menjadi benang merah di antara suami dan istri. Semua dibicarakan, semua diatur sedemikian rupa. Bukan tentang saya, bukan tentang kamu, bukan tentang anak, tapi tentang bagaimana pernikahan itu, apapun yang terjadi, kita harus mempertahankan pernikahan itu. Termasuk di dalamnya mau menyelesaikan masalah, ya. Kemudian melakukannya dengan pertolongan Kristus. Hal-hal ini kan yang kemudian mendorong kita untuk mencapai kepada satu titik yang kita inginkan kita capai di dalam satu pernikahan itu. Bapak Ibu Saudara, kesulitan kita memang saya menyadari dari berbagai pertemuan konseling pranikah. Kesulitan kita adalah tidak tahu
tidak mengerti apa sih sebenarnya prinsip pernikahan itu. Apakah hanya sekedar berkumpul, tidur bareng, terus menghasilkan keturunan, bekerja? Saya kira tidak hanya sekedar itu. Tapi bagaimana kita memikirkan dengan keras ketika kita masuk di dalam lembaga pernikahan itu dan mempertahankannya. Ini orang yang sulit untuk mencapai kepada titik itu. Sebab kenyataannya usia 80 tahun, 60 tahun banyak terjadi perceraian. Bukan pernikahan yang muda, meskipun pernikahan yang muda itu sangat riskan terhadap perceraian. Tapi tidak menutup kemungkinan pernikahan yang usia senja pun semakin mengetahui pribadi masing-masing, semakin dalam terlukanya, kan begitu. Karena apa? Dulu waktu kita masuk dalam pernikahan kita jaga image. Yang kita pertontonkan yang baik-baik saja, yang kita pertontonkan yang manis-manis saja, yang kita tunjukkan maaf-maaf kata, ketek kita wangi gitu. Tapi dalam perjalanan waktu kita kan mulai berubah. Sehingga gembala saya pada waktu praktek, dia tahu kaos dalam siapa gitu. Kaos dalam saya kecuci gitu. Dia bisa membedakan dari mana? Dari baunya. Meskipun itu kaos dalam pakai pewangi dan dicuci pakai rinso, dikucek, diperes, dikasih pewangi. Karena kan mereknya sama kita, mereknya sama, ukurannya sama. Selalu berkata, "Sap, ini punya kamu, ambil." Kenapa sih campur terus? Saya nggak tahu kan, kenapa campur terus? Ini punya kamu. Pernah kali saya tanya, kok tante tahu? Apa yang membedakan? Bau. Yang membedakan bau. Saya kira istri saya tahu bau saya. Oh, ketek saya sangit atau apa, dia tahu ngerti. Maaf ya, dia paham gitu. Karena setiap kali dia cuci baju, udah tahu itu pakai pewangi, tapi masih cium. Dilipat, ambil lagi baju, dicium lagi. Kenapa? Gak percaya diri. Saya mau katakan begini, sampai pada titik itu pun menurut saya itu langkah-langkah kreatif yang kemudian untuk mencapai apa sih bersatu itu. Nah, hari ini saya berikan satu saja aspek komitmen total di dalam pernikahan Kristen. Yang pertama adalah penyerahan diri secara menyeluruh. Suami istri itu harus menyerahkan diri sepenuhnya dalam hubungan pernikahan. Prinsipnya seperti apa yang saya katakan tadi, apapun yang terjadi, kita akan tetap mempertahankan pernikahan ini. Itu yang saya maksud dengan penyerahan diri secara menyeluruh. Karena kita kan tidak kebal terhadap rangsangan yang datang dari luar yang memaksa kita untuk kita tidak beropini kan tentang pasangan hidup, tentang pergaulan, tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita kan tidak kebal terhadap opini-opini yang berkembang seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, saya berharap begini, kita memiliki penyerahan diri yang menyeluruh. Dengan cara bagaimana apapun yang terjadi di dalam pernikahan itu, kita akan tetap mempertahankan pernikahan itu. Sehingga bagi kekristenan kata cerai, kata berpisah itu harus menjadi momok. Kata
Kata cerai itu harus menjadi satu problem yang tidak boleh terucap dari mulut kita. Entah pada waktu emosi kita tidak terkendali, entah pada waktu amarah kita sedang meluap-luap, entah pada waktu kita tidak terkontrol sekalipun, kita harus menjaga itu. Jangan sampai keluar kata-kata itu yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam benak kita, yaitu penyerahan diri secara menyeluruh. Melihat pernyataan ini, saya coba memberikan satu pengertian yang sederhana. Penyerahan diri secara menyeluruh itu artinya adalah bagaimana kemudian kita itu mengesampingkan segala sesuatu, menutup mata, membutakan mata itu untuk banyak hal, tetapi kita mengkonsentrasikan, membuka mata itu selebar-lebarnya bagi pernikahan yang tetap konsisten. Ini yang harus menjadi bahan pemikiran kita bersama. Kenapa saya katakan begini, Bapak Ibu Saudara? Karena terlalu banyak rangsangan, terlalu banyak warna, terlalu banyak pengaruh cara pandang yang ada di sekeliling kita yang mewabah, yang bisa mempengaruhi cara pandang kita, cara pikir kita tentang pernikahan. Karena sekarang ini orang menganggap perceraian itu biasa, itu sesuatu yang normal, sesuatu yang memang sudah bukan tabu lagi. Saya ingin pertajam pemahaman ini. Mari kita memiliki satu penyerahan diri yang menyeluruh secara total, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam hubungan pernikahan, di mana pegang prinsip apapun yang terjadi di dalam pernikahan kita akan tetap mempertahankan pernikahan itu. Sehingga pada akhirnya inilah yang menjadi garis merah, menjadi catatan kitab Efesus, bahwa kitalah yang tunduk, kitalah yang pada akhirnya bisa mengasihi dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berita firman-Mu yang sudah kami dengar pada sore hari ini. Betapa kami rindu Tuhan terus menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran-Mu bagi kami, sehingga kami memiliki daya pikir yang kuat untuk mengesampingkan seluruh egois diri kami, kemauan diri sendiri untuk melebur kepada pasangan kami, di mana kami menjadi satu, di mana kami pada akhirnya bisa tunduk dan bisa mengasihi sampai selesainya. Ajarkan kepada kami untuk totalitas dengan pasangan kami. Ajar kami untuk kami selalu mengedepankan berprinsip, apapun yang terjadi di dalam pernikahan kami, apapun masalah yang terjadi, ajarkan kami untuk mempertahankan pernikahan itu sampai paripurnanya. Roh Kudus yang tolong kami, Roh Kudus yang mampukan kami, Roh Kudus yang kuatkan kami, sehingga kami sampai kepada satu tujuan yang Tuhan kehendaki. Terberkatilah kami dengan firman-Mu, di dalam dan demi nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Gembala Sidang untuk firman-Nya. Saya mohon untuk Bapak Edi Paulus memberikan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik untuk firman-Mu saat ini yang telah kembali menguatkan kami, memberikan kami kekuatan dan penghiburan dalam kami berumah tangga. Ya Tuhan, ajar
Sebentar kami akan menjalankan persembahan kami Tuhan. Berkati setiap persembahan jemaat-Mu di tempat ini, terutama yang tidak bisa memberi Tuhan, berkati lebih luar biasa lagi, sehingga dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ampuni setiap dosa-dosa yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Bapa. Dan kiranya kehendak-Mu yang terjadi bukan kehendak kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Segala puji syukur. Besok ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Seharusnya memang formulir baptisan air itu sudah jadi, cuman hari ini komputer gereja itu lagi error lagi. Padahal kemarin sudah dibenerin. Biasa saya belajar di situ, ketik di situ, error lagi. Ya. Saya pikir itu mudah, gitu. Rupanya seharian juga nggak kelar. Jadi diundur lagi formulirnya. Jadi saya berharap nanti besok sudah bisa jadi itu komputer, supaya paling tidak saya bisa print dan bisa dibagikan bagi mereka yang akan dibaptisnya. Mari bersama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Untuk segala kemurahan dan kebaikan dari Tuhan kami bersyukur. Diberkatilah Bapak Chandra setelah pasca daripada dirawat di rumah sakit. Obat-obat yang diminum, segala kelemahan-kelemahan tubuh Tuhan telah tanggung dalam kuasa darah-Mu. Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Engkau yang memberi kesehatan, Engkau yang memberi kekuatan yang baru. Pulihkan dengan sempurna. Terima kasih untuk hikmat yang Tuhan taruh di dalam Bapak Husin, sehingga semua masalah yang terjadi bisa terselesaikan dengan baik. Hamba berdoa bagi Ibu Lili, Tuhan jamah pulihkan melalui obat yang diminum. Tuhan pulihkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Kuasa darah anak domba Allah menyertai dan memberkati, dan setiap kami ada dalam perlindungan dan berkat dari Tuhan. Diberkatilah kami dalam kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan